Tren bisa jadi pendorong bisnis. Banyak bisnis yang lahir dan besar karena bantuan tren. Sayangnya seiring dengan tren yang menurun, nggak jarang juga akhirnya bisnis gulung tikar akibat tren yang udah lewat. Jadi tren itu kan nggak cuma naik tapi juga ada turunnya. Nah, gimana caranya bisa bertahan dari pergantian tren? Halo, saya Ignatius Untung, selamat datang di Marketing. Di sekitar kita nggak sedikit brand yang muncul secara cepat dan habis itu jadi besar karena bantuan tren. Salah satu kategori yang paling banyak kebantu oleh tren adalah F&B. Kita lihat, mulai dari kategori minuman boba, ada Hop Hop dulu sama Bubble Drink. Dua ini player yang bisa dibilang pioneer di Indonesia. Sekarang Bubble Drinknya saya udah nggak pernah temuin, Hop Hop masih ada, tapi udah nggak banyak. Terus mulai masuk brand-brand baru, mulai si Boba, Sing Futang, Tiger Sugar, Ban Ban, Kokumi, Koi, Chat Time, dan lain sebagainya. Terus ada kategori kopi-kopian, ada Kopi Kenangan, Fore, Janji Jiwa, Tuku, Kulo, Kopi Su, terus Point Coffee, dan lain sebagainya. Ada juga restoran rice bowl gitu ya, Travel Belly, Itlah, Mangkoku, Daily Box, Stego, Sangyu, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah bisnis F&B yang nawarin es krim yang murah tapi mereka juga punya minuman. Ada Mixway gitu kan, ada We Drink, Aicha, Momoyo, Cooler City. Nah, ada 3 fakta menarik soal bisnis F&B yang saya menyebutnya musiman ya. Jadi naiknya cepat, bisnis-bisnis ini punya pertumbuhan yang relatif cepat. Ada beberapa pendorongnya. Yang pertama adalah value-nya memang menarik. Brand-brand ini seringkali nawarin value yang luar biasa menarik. Bisa karena harganya terjangkau, atau rasanya yang emang enak gitu ya. Nggak jarang value yang ditawarin ini jauh lebih kompetitif dibanding pemain existing. Bisa harganya murah banget, misalnya es krim harga 8 ribuan ya yang ditawarin yang sekarang ini ya. Di mana pesaingnya tadinya ngejualnya 15 ribuan. Porsinya jauh lebih besar dari existing, rasanya pun cukup enak. Jadi ada wow factor sehingga adopsinya cepat. Yang kedua, ketika ada wow factor, maka akan ngedorong social influence, punya kecenderungan viral. Akhirnya kabarnya menyebar cepat, menciptakan FOMO, makin banyak orang yang mau coba, lalu menciptakan FOMO lain. Dan ngegulung terus jadi snowball. Maka dari itu pertumbuhannya cepat dan organik gitu ya. Nah, tapi yang kedua, fakta kedua adalah bisnis ini pertumbuhan pesaingnya juga cepat dan banyak gitu. Di sisi lain pertumbuhan yang cepat selalu dibarengi dengan adopsi yang cepat kan. Tadi kita ngomongin pertumbuhannya cepat, adopsinya cepat. Terus market adoptionnya pun luar biasa cepat sekali. Dan ini akan menarik perhatian pemain lain. Dan jika produk yang ditawarkan itu mudah ditiru, maka pertumbuhan pesaing juga akan sangat cepat. Akhirnya persaingan akan sangat ketat. Keuntungannya, akhirnya kita jadi punya partner ya, walaupun pesaing ya, tapi partner untuk ngegedein pasar. Karena kita rame-rame berikan akhirnya pasar besar bareng-bareng. Tapi ini juga bisa menciptakan beberapa risiko. Yang pertama price war, atau produknya mudah di-copy. Kemungkinan pembedanya sedikit. Pemain baru juga akan tergoda untuk mencuri market share. Dan paling mudah dengan nawarin sesuatu yang lebih murah. Makanya price war yang akan dijalani. Terus setelah itu, fakta ketiganya soal bisnis ini adalah turunnya cepat. Jadi amat sangat disayangkan pertumbuhan yang cepat ini seringkali juga diakhiri oleh penurunan yang amat sangat cepat. Nggak sedikit kita lihat brand-brand ini turun sama cepatnya dengan kenaikannya dulu gitu ya. Salah satu penyebabnya karena pertumbuhan cepatnya didorong lebih banyak oleh euforia. Sementara kita tahu euforia itu nggak bertahan lama. Maka dari itu dorongan yang luar biasa itu akan secara cepat pula hilang ketika euforianya udah mereda. Maka dari itu bisnis-bisnis ini pun turun dengan cepat secepat kenaikannya dulu di awal. Nah, kita melihat di beberapa kategori tadi di awal ya, gimana pergantian pemain cukup terjadi dengan cepat gitu ya. Brand-brand yang awal muncul, yang kuat membuka pasar, nggak sedikit yang hilang dan bahkan tidak sehits dulu. Ada Bubble Tea dan Hop Hop gitu ya. Udah Bubble Tea saya udah nggak pernah lihat, Hop Hop masih ada tapi nggak banyak. Chat Time dulu tren banget gitu ya, sekarang lawannya banyak. Kita juga lihat outlet-outlet yang udah tidak seramai di periode-periode awal gitu ya untuk kategori-kategori lain gitu ya. Kalau gitu pertanyaan besarnya adalah apakah benar bisnis ini, terutama F&B, ini nggak bisa bertahan dalam waktu panjang alias musiman. Apa yang bisa dilakukan untuk bisa bertahan lama gitu ya. Nah, untuk bisa menjawab itu kita perlu ngerti apa yang bikin turun. Sesuatu bisa tumbuh secara cepat ketika ada urgensi. Urgensi bisa diciptakan oleh sesuatu yang rasional. Misalnya, wah darurat nih, memaksa kita untuk harus punya, nggak ada pilihan. Tapi juga sesuatu yang emosional. Karena kenaikan cepat bisnis ini juga banyak didorong oleh emosional gitu ya. Jadi emosional ini kan munculnya dari mana? Social influence misalnya, FOMO. Banyak yang mau coba karena semua orang coba.
nggak mau ketinggalan. Dan kalau belum coba, nanti nggak relate ketika ada pembicaraan soal ini. Makanya coba deh supaya nanti ketika teman ngobrol soal ini, saya bisa relate. Walaupun sebenarnya kita nggak pengen-pengen banget gitu ya. Nah, social influence pun juga bergulir terus jadi snowball effect dengan makin banyaknya player yang masuk seolah-olah memvalidasi bahwa ini layak dikejar. Selanjutnya, kenaikan cepat bisnisnya juga didorong oleh dopamin begitu. Ketika ada sesuatu yang baru dan mendadak jadi pembicaraan, maka otak mulai terlibat. Apakah apa ya ini ya? Kok dalam waktu cepat kok bisa naik sebegitu cepatnya gitu ya? Otak mulai berusaha kasih gambaran-gambaran berdasarkan signal-signal yang dilihat. Gambaran dopamin biasanya lebih baik dari kenyataan ya. Dia akan ciptain ekspektasi berbekal gambaran-gambaran ciptaannya sendiri gitu ya. Karena dopamin itu kan memang tugasnya adalah bikin kita mau sesuatu karena ini adalah hormone of wanting more gitu ya. Sayangnya dopamin kan nggak selalu ya memang selalu mengkhianati kita. Awalnya dia kasih gambaran untuk bikin kita pengen gitu ya. Setelah didapetin dia pergi dan kita nggak lagi pengen seperti sebelumnya dan nggak lagi menghargai seperti sebelumnya kecuali ketika realitasnya lebih baik dari gambaran di awal. Dan inilah yang terjadi dalam otak kita ketika kita menghadapi euforia. Dopamin naik, begitu kita coba, dopaminnya turun. Jadi pengennya waktu itu sebegitu ngebetnya harus sekarang juga, begitu turunnya juga cepat. Enggak deh, udah gitu ya. Jadi secara nature memang segala sesuatu yang naik dengan cepat punya risiko untuk juga turun dengan amat sangat cepat. Nah, solusinya apa? Pada prinsipnya untuk mempertahankan bisnis dari tren ada dua hal yang harus diperhatikan. Satu, menjaga dopamin atau antusiasmenya supaya tetap tinggi. Kedua adalah membangun kebiasaan. Tapi ada beberapa hal lain lagi yang juga yang penting juga yang kita bisa lakukan. Kalau ngomongin soal dopamin punya sifat untuk ngasih gambaran sesuai dengan trigger-trigger yang ada. Triggernya biasanya sesuatu yang baru, yang punya bibit-bibit persepsi positif. Analoginya dopamin kan bensin gitu ya. Hints positifnya adalah api yang men-triggernya. Bensin akan tetap ada, tapi tanpa api dia nggak akan menyebar. Sebaliknya, api akan cepat padam tanpa dopamin yang kasih daya bakar lebih gitu ya. Maka dari itu penting untuk men-trigger api-api kecil untuk nyalain dopamin itu tadi gitu ya. Caranya gimana? Pertama adalah selalu punya menu baru gitu. Dulu pertama beli sebuah brand karena menu yang lagi hits. Lalu ketika sudah terbiasa dengan menu-menu itu, maka dopamin hilang. Urgensinya pun turun. Maka dari itu trigger selanjutnya yang perlu dibangun adalah menu-menu baru. Menu baru ngasih kesempatan untuk otak ngebayang-bayangin gimana nikmatnya ke menu itu gitu ya. Kita bisa belajar dari McD yang selalu berusaha kasih menu baru. Bahkan walaupun menunya nggak bertahan lama. Ada ayam gulai, ada ayam saus Thailand, ada nasi uduk, sambal ulek, dan sebagainya. Menu-menu yang digunakan McD adalah menu yang sudah populer dan punya persepsi positif. Dia memadukan dengan McD yang akan memicu dopamin karena jadi gimana ya, ini kan menu yang udah punya persepsi positif gitu ya. Ayam gulai kita udah tahu enak, nasi uduk kita udah tahu, begitu dimasukin ke McD bikin kita kasih gambaran, bikin otak kita mengeluarkan gambaran-gambaran positif tentang ini bisa jadi enak begini dan lain sebagainya. Jadi tujuannya jaga motivasi karena ada sesuatu yang selalu baru. Yang kedua, dopamin motivasi juga bisa dijaga dari menciptakan collectible item. Jadi motivasi untuk tetap gunain produk itu juga bisa dilakukan dengan kasih hal-hal baru yang bisa jadi pelengkap. Jadi hal-hal yang contoh yang dilakukan Starbucks gitu, bikin tumbler edisi spesial. Nggak sedikit orang yang beli dan koleksi tumbler Starbucks gitu ya. Dengan ngeluncurin berbagai macam collectible item yang menarik, motivasi konsumen bisa dijaga. Dan keinginan untuk memiliki akan mendorong mereka untuk beli lagi gitu ya. Catatannya, selain produk collectible-nya harus menarik ya, tapi brand juga harus dibangun. Karena nggak banyak orang yang mau koleksi gimmick dari brand yang nggak membanggakan. Makanya brandnya juga harus dibangun. Begitu juga dengan McD gitu ya. Mereka nawarin paket Happy Meal yang seolah-olah terlihat bundling antara makanan dan mainan. Kenyataannya sebenarnya lebih banyak anak-anak menginginkan mainannya ketimbang makanannya. Tapi McD itu dengan Happy Meal-nya itu ngerti banget konsumen. Di satu sisi mereka ngerti tantangan orang tua untuk bikin anaknya mau makan. Karena anak kecil suka nggak mau makan. Udah deh, akhirnya harus dikasih iming-iming ya, disogok dengan mainan dan belinya Happy Meal karena satu paket. Di sisi lain gitu, anak-anak pun juga mereka ngerti banget, ngerti betul bahwa anak-anak tuh sebenarnya pengen mainan dengan cara apapun, termasuk ketika dipaketin dengan mainan. Baik Starbucks maupun McD Happy Meal ini berhasil menciptakan tambahan reason to buy dan terus menggantikan hal-hal seperti ini. Konsumen diajak terus untuk terus menginginkan lagi gitu, hingga pada satu titik mereka merasa bahwa ini sudah terlalu berharga untuk berhenti, maka keterikatan pun dibangun. Selanjutnya yang bisa dilakukan adalah menjaga social influence. Tren terbentuk salah satunya karena dorongan social influence. Dan tren biasanya mulai rontok ketika social influence-nya pudar. Maka dari itu, satu hal yang bisa dilakukan oleh pebisnis untuk mempertahankan eksistensinya adalah dengan mempertahankan social influence.
Brand owner harus mampu mempertahankan crowd yang berpengaruh pada peers-nya. Tujuannya mempertahankan social cues untuk konsumen lebih luas lagi ngelihat bahwa brand ini tren ya, banyak yang suka ya, dan akhirnya menciptakan FOMO untuk dorong orang, saya gengsi banget nih untuk pakai ini, maksudnya jadi lebih bergengsi, akhirnya orang jadi mau. Dan menciptakan rasa malu ketika udah nggak pakai, makanya orang jadi punya urgensi untuk dorong. Caranya macam-macam, bisa aja ya, misalnya tawarin grup diskon gitu. Brand bisa tawarin diskon untuk grup sehingga dorong orang untuk datang ke sini rame-rame gitu kan. Sehingga terus habis itu orang lihat, banyak ya rame ya kalau di restoran itu ya. Atau yang kedua adalah mempertahankan kesempatan untuk social showcasing. Ini apa? Itu adalah mempertahankan atau bahkan nambah fasilitas yang akan men-showcase ramainya pengguna. Bisa tempat-tempatnya ditunjukin bahwa ini tempatnya rame, atau sekedar dibikin layoutnya terbuka sehingga orang bisa lihat, atau parkir yang ramai atau apapun. Nah, kita udah bahas, jadi ada 3 fakta penting tentang bisnis ini. Pertama, dia cepat naik, pertumbuhannya cepat, tumbuhnya, turun juga cepat gitu. Apa yang bisa bikin turun ada urgensi, emosional, dan dopamine surge juga ya. Nah, cara untuk mempertahankan ya kita udah bahas 2. Satu adalah mempertahankan dopamin, yaitu dengan bikin menu baru dan collectible item. Dan yang kedua adalah menjaga social influence. Masih ada beberapa strategi penting lain yang juga bisa dilakukan untuk mempertahankan supaya bisnis kita nggak jadi bisnis musiman nih. Tapi kita bahas di episode selanjutnya karena listnya masih cukup panjang. Seperti biasa ada kuis, pertanyaan sebagai berikut. Berikut ini adalah hal-hal yang harus diperhatikan agar bisnis F&B tidak tergerus tren yang sudah mulai meredup, kecuali A. Bisnis yang bertumbuh dengan cepat karena bantuan tren punya risiko juga turun dengan cepat karena tren juga bisa turun dengan cepat pula. B. Bisnis bisa tumbuh cepat karena dorongan dopamin dan maka dari itu bisnis harus mencari cara untuk menjaga level dopaminnya dengan menciptakan hal-hal baru yang relevan. C. Dopamin bisa dipelihara dengan menciptakan collectible item yang bisa dilakukan oleh brand apapun. D. Bisnis bisa dipertahankan dengan ancaman tren yang memudar dengan menciptakan social influence sehingga menjaga social currency. E. Bisnis bisa mempertahankan social influence dengan menciptakan social showcasing dengan cara desain outlet yang bisa mempertontonkan keramaian. Dapatkan hadiah buku Brand and Brand untuk 1 orang terpilih. Sertakan jawaban Anda di kolom komentar ya. Dan pemenang dari episode kali ini bisa disaksikan di episode selanjutnya. Maka dari itu selalu saksikan Marketing di Marketers TV. Saya Ignatius Untung pamit undur diri. Gimana? Seru-seru kan videonya? Kalau suka, jangan lupa komen dan like ya. Masih banyak juga nih video-video yang keren-keren lainnya, gitu kan? Dan jangan lupa subscribe juga Marketers TV di sini nih.